Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 10 saham. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, ke-9 Akra, dan terakhir AGI. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini open gap down ya, karena sentimen semalam inflasi Amerika itu masih di atas ekspektasi ya, tapi memang turun dari bulan lalu, tapi masih di atas konsensus. Dan karena market Amerika di malam juga ditutup merah dalam, ada yang 3%, 5% ya, Dow Jones tuh kalau nggak salah 3%, terus Nasdaq itu 5,1%. Jadi sentimennya juga berimbas ke IHSG. Dan hari ini IHSG terkoreksinya cukup tipis ya, menurut saya 0,5 itu cukup aman lah ya, dan transaksi ada di 18,6 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk IHSG dia ternyata bayarnya masih kuat, sepertinya kemungkinan lah ya, kalau dilihat dari transaksi yang cukup besar hari ini di 18,6 triliun, karena saham komoditas hari ini ditarik naik rata-rata ya, dan potensi besar tetap ada akumulasi asing ya. Nanti sore coba cek berapa miliar ya. Jadi kondisi seperti ini, karena MACD juga masih mengarah ke atas, barca di atas selalu meningkat, ada peluang besok rebound ya. Bisa besok all time high ya untuk IHSG. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 975, menguat 3,72%. Kalau dilihat transaksi asing belum kelihatan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco mantul dari area 920 ya. Hari ini dia open gap down juga, terus ditarik naik, dan potensi besar karena terus membentuk higher low, ada peluang break 1000 besok. Tapi ini disclaimer on ya. Dan MACD juga mulai mengarah ke atas, volume juga meningkat hari ini. Dan hari ini tutupannya di harga tertingginya 975. Jadi seperti itu aja. Medco tetap besok ada peluang lanjut naik, uji resisten atau nutup gap tipisnya ini di 995 sampai 1000. Seperti itu untuk Medco. Kalau yang belum punya, bisa nggak beli harga sekarang? Ya harusnya kurang ideal ya. Harusnya kemarin pas di 880 area-area bawah ini nekat aja, dan sekarang udah naik ya. Nih dia terus membentuk higher low. Bisa jadi ini pola nanti descending triangle, tinggal break 1000, target arah bisa sampai 1100 kalau di polanya ini. Seperti ini ya. Bapak Ibu bisa gambar nih, agak miring mungkin kelihatan di samping. Nah, saya pertengah aja, perbesar seperti ini ya. Jadi targetnya sekitar 1150 sampai 1200. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang hari ini ditutup di harga 352, menguat tipis 0,57%. Kalau dilihat transaksi asing belum kelihatan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa habis retest supportnya 340, dan apakah ini peluang lanjut naik? Ya harusnya peluang ya, karena volume juga meningkat. Dan kemarin itu kalau nggak salah saya cek broker summary-nya, memang ada buangan tapi masih ada akumulasi dari broker-broker yang jarang dipakai retail ya. Bisa jadi itu bandar juga akumulasinya kan. Dan hari ini sempat turun, habis itu ditarik naik. Dan kondisi seperti ini kan, ini pola bisa jadi descending triangle atau pola cup and handle, yang suka membuat pola biar ada seninya ya. Seperti ini, neckline-nya udah di retest 340. Ini juga cukup kuat menurut saya. Nih, retest. Ya pokoknya kalau dia jebol ini, kalau mau cut loss, kalau nggak tuh kasih toleransi sampai 320, 310 ini juga boleh ya, karena trennya masih akan uptrend. Kalau misalnya tadi dia itu jebol support ya 340 itu, perkiraan saya dia retest trendline uptrendnya ini sekitar 320, 310 ini aja, terus mantul naik lagi. Jadi kan seperti itu pergerakannya. Tapi karena hari ini dia mantul dan volume meningkat, memang tadi sempat naik ke 356, tapi habis itu gagal ya. Mungkin ada yang profit taking, ambil dari bawah, ada yang ODT, scalping, kan banyak tuh. Nggak ada yang tahu di dalam market tuh setiap harinya tuh yang profit hari itu cepet, cari profit tipis juga kan ya, seperti itu. Dan target besok peluang besar melanjutkan kenaikan ya. Kalau saya lihat volume juga cukup bagus, buyer kuat, karena kalau memang seller kuat harusnya jebol kan, tapi ditarik naik, seller bawa turun, tarik naik buyer, berarti masih dijaga 340, dan resisten terdekat 360 ini lewat besok. Tapi ini disclaimer on ya, peluang besar lewat besok kalau market hijau. Seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1840, terkoreksi 1,6%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal open gap down, dan kondisi seperti ini apakah menarik untuk Pegas karena volume juga meningkat? Sepertinya juga masih menarik karena masih tutup di atas EMA
20-nya ya. Kalaupun nekat beli mumpung dia masih open gap down, ada gap tipis, dia mungkin ada potensi besar tetap ada technical rebound, bisa cut di sekitar di bawah 1770, atau kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi 10% tapi hotnya lebih lama bisa juga ya. Targetkan kalau hotnya lebih lama ini minimal lah ya. Kalau dilihat nih, ini targetnya 2200, 2150 bisa seperti ini. Itu minimalnya aja ini ya. Apalagi kalau dihitung polanya ini yang dia bentuk, Bapak Ibu bisa perhatikan ini kan pola descending triangle resisten semenjak 2020 itu gagal ditembus, akhirnya ditembus ya. Targetnya bisa seperti ini juga ya, minim-minim seperti. Tapi time frame-nya lebih lama, bisa aja 2 tahun targetnya naiknya ya. Tapi trennya ya ke atas 2.800 sampai 3.000 itu. Ini kan berhasil break, cuman dia lagi konsolidasi aja kalau menurut saya. Tapi kalau main-main pendek harusnya cut aja dulu. Kalau dia jebol 1.800 bisa seperti itu ya. Atur aja strategi masing-masing. Untuk Pegas ini akan menarik kalau sudah break kembali 2000 itu, siap-siap. Ini pelan-pelan naik kayaknya ya, arahnya ke atas. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang hari ini ditutup di harga 4.340, terkoreksi 0,45%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA hari ini koreksinya koreksi tipis, tapi kan dia tuh open gap down, terus tarik naik, terus gagal. Kalau saya lihat ini retest saja, dan peluangnya tetap sama targetnya. Kalau digambar nih ya, ini kan ada pola, ini hapus aja dulu. Ini kan nggak jadi nih, dia mantul, ternyata benar dia mantulnya itu dari 4.000 nih langsung tarik naik ya. Seperti ini ya kalau dilihat ya, kita hapus. Nah, ini arahnya kita gambar ulang ya. Ini nih sebenarnya risknya kecil nih kalau nekat ya. Break ini dia 4.600. Nah, ini area resisten dan ini ada pola bisa jadi cup and handle. Ya, teknikalnya udah bagus nih, risknya juga kecil. Kalau saya nggak perlu nunggu sampai jebol, nunggu 4.000. Pokoknya dia turun dari 4.300 nih, cut dulu aja. Berarti udah gagal bertahan di atas EMA 20-nya nih. Pokoknya tutup di bawah ini udah cut. Seperti itu, atau atur aja bagaimana strategi masing-masing ya. Target profit minimal 4.600, 6% reward seperti ini bisa, dan tunggu dia break ini harusnya lanjut ke atas ya. Menurut saya ini peluang bagus untuk MDKA, ada peluang tetap break resisten 4.600. Semoga minggu ini. Jadi seperti itu. MACD-nya juga sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross yang ini memberikan sinyal bagus ya. Tapi sinyal bagus ini bisa jadi rusak kalau teknikalnya jelek lagi ya. Price action ya, ada koreksi dalam. Jadi seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BRPT yang ditutup di harga 830, terkoreksi 2,35%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BRPT ini pola dead cat bounce. Apakah ini pola dead cat bounce-nya terkonfirmasi? Ada sinyal ya, baru ada sinyal. Tapi kalau melihat sektor komoditas ini tetap bertahan, bisa jadi ya BRPT karena sudah membentuk higher high, ini bisa jadi higher low. Nah, yang penting jangan turun dari 820. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 800, bisa juga ya. Kasih aja toleransi. Pokoknya yang penting disiplin. Jebol 800, cut langsung aja. Jangan ditahan. Harusnya dengan kondisi seperti ini dia nggak membuat low baru di bawah 820 aja untuk BRPT. Mungkin nggak ada technical rebound. Bisa jadi ada technical rebound besok karena dia open gap down hari ini dan ada gap yang potensial ditutup juga minggu ini. Tapi kembali lagi disclaimer on. Jadi seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 2.120, menguat 2,41%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Antam kondisi seperti ini dia nutup gap aja ya. Kemarin kan open gap up, dan hari ini koreksi nutup gap dan mantul. Jadi pola descending triangle-nya ini terkonfirmasi dan volume juga meningkat signifikan. Harusnya bisa jadi hantam membuat swing low-nya di 1900 ini swing low. Dan kalau sudah membuat swing low, biasanya saham itu akan membentuk swing high. Yang sebelumnya di 2250 berarti bisa peluang akan uji area atas itu. Jadi peluang besar Antam ke 2200 sampai 2250. Nah, seperti itu biasanya pola-pola saham, apalagi dengan volume besar. Jadi oke nih untuk Antam sudah masuk ya di 12 September, kami waktu itu di 2000. Pas dia break 2000 open gap up ya, kalau nggak salah di hari
Senin dia tuh open gap up di 2000 langsung spek buy aja ya. Habis itu dia sempat koreksi sampai 9980, habis itu esokannya ditarik naik, hari ini koreksi lagi, habis itu tarik naik lagi. Ya, itu bagus ya untuk Antam. Kondisi seperti ini ya naik arahnya ke atas. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross. Jadi bagus untuk Antam. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 6.750, menguat 0,37%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Inco masih sama ya. Plannya dia akan uji 7.000 minggu ini, peluang besar. Tapi disclaimer on ya, karena kalau lihat ini volume juga nggak terlalu besar, takutnya nggak kuat juga naik. Tapi ini kan dia baru retest trendline downtrend dan mantul. Ya lihat besok lah, cuman udah nggak ideal ya kalau mau beli ya waktu itu di 66.000 ini. Area-area bottomnya ini, nah seperti ini, cut loss saja di bawahnya kan, paling 10% risk reward seperti ini. Kalau Bapak Ibu ikut ini udah lumayan kan profitnya seperti itu. Yang penting tuh kalau saham itu naik, arahnya ke atas ya naik. Kalau dia jebol support ya udah, berarti memang seller kuat. Kalau sampai jebol support 2-nya, ini kan support satunya 6.000, terus support 2-nya 5.500, 5.600 nih, jebol itu ya udah gagal. Jadi ini ada pola, sepertinya cup and handle yang suka pola. Kalau EMA 20-nya juga udah di bawah, udah mulai melengkung ke atas, EMA 60 juga melengkung ke atas, EMA 200 di bawah. Jadi oke nih untuk Inco. Ya, jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tins yang ditutup di harga 1.485, terkoreksi 1,65%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tins lagi berjuang ya, gagal terus nembus 1.520, tapi ini kan dia lagi konsolidasi. Konsolidasinya ya cukup bagus walaupun dia ada membentuk higher low dan higher high ya. Ya yang penting jangan turun dari 1.440 lah untuk Tins ya. Jadi ini hapus saja, ini trading plan yang saya buat. Kalaupun mau ikut seperti itu bisa, kalaupun punya trading plan lain ya juga nggak masalah ya. Karena market ini banyak cara mencari profit ya, banyak metode dan banyak strategi, nggak cuma satu strategi ya. Jadi seperti ini juga bisa pola bullish pennant atau symmetrical triangle ya. Tinggal nunggu break 1.520, kalau konfirmasinya 1.600 baru uptrend untuk Tins. Jadi seperti itu untuk Tins. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup hari ini menguat cukup signifikan 9,56% ke harga 1.375. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Akra ternyata cukup bagus, dia berhasil break dari area konsolidasinya ini. Bisa jadi ini double bottom dan break 1.280 dan dia ke atas. Jadi resistannya buka ya, bisa pakai ini atau pakai 1.280 juga bisa ya. Jadi cukup bagus nih untuk Akra. Saya juga nggak perhatikan ya, dia mematahkan downtrendnya. Saya malah fokusnya di Antam ya, Antam. Jadi ini cukup bagus, dan kalau dilihat dari atas ada peluang dia lewat nih ya, ada peluang lewat. Uji 1.400, kalau lewat siap-siap lanjut ke atas uptrend untuk Akra. Jadi seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AGI yang ditutup di harga 2.170 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AGI belum kemana-mana, lagi mencoba berjuang. Tapi ini kita lihat aja besok ya, mampu nggak dia break dari downtrendnya ini atau tutup minimal di atas 2.200 ya. Untuk AGI apakah bisa spekulasi buy kondisi seperti ini? Kalau Bapak Ibu berminat, cuma ini sudah harga pucuk ya, karena dia itu lagi konsolidasi, range-nya 2.100 sampai 2.200. Tinggal nunggu break 2.200. Ini kan dia mencoba naik gagal. Besok ya konfirmasinya, kalau dia berhasil tutup di 2.200, ada peluang melanjutkan penguatan bisa sampai 2.400. MACD-nya sudah mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Cuman nih terus gagal ya. Besok lihat. Kalau berhasil tutup di atas 2.200 itu bagus untuk AGII. Seperti itu untuk AGII. Langsung saja ke saham terakhir. Ada saham Pani yang hari ini ditutup menguat 15,96% ke harga 1.525. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, bagaimana kondisi Pani setelah dia koreksi cukup dalam terus ditarik naik? Apakah ini sentimennya bagus? Kalau dilihat ya, ini kalau saya tadi melihat yaitu dia dimain-mainin bandarnya aja ya. Cuman ya perlu hati-hati lah, karena ini bid overnya juga tipis, pergerakannya cukup volatil ya. Tadi itu sempat di atas 1.450 dibanting ARB, dari ARB naik lagi ya. Kalau Bapak Ibu untuk scalping, main-main cepet, trading cepat, cari profit tipis, bisa itu dimanfaatin. Tadi Pani itu bagus ya, naik turunnya cepet. Tapi kalau Bapak Ibu untuk swing trade, hati-hati ya, takutnya
masih bisa dibawa turun. Memang ini bisa jadi swing low. Ini bisa jadi swing low. Cuman ya kalau Bapak Ibu nggak ngerti sahamnya apa, cuman pengen beli dan berharap profit, hati-hati lah kalau main di Spani ya. Memang kita nggak tahu ya rencana bandar, strategi bandar, skenario bandar itu mau kemana dibawa Pani. Kalau dari sentimen, story saat ini belum ada ya untuk Pani, cuman ya itu beresiko menurut saya karena bid offernya cukup tipis dan sangat volatil ya. Bandarnya itu bisa kiri kanan main sendiri dia ya. Kalau banyak penumpangnya ya biasa diguyur juga. Ya itu takutnya seperti itu. Pas banyak penumpang, bandarnya juga punya harga bawah kan ya diguyur. Bisa seperti itu, nanti ditarik naik lagi, mancing retail masuk lagi, diguyur lagi ya, biasa seperti itu. Ya kalau saham-saham seperti ini ya. Beda cerita kalau saham-saham yang big cap ada sorry-nya atau yang seperti TMG walaupun tipis-tipis tapi kan nggak terlalu volatil ya karena memang dijaga. Kalau seperti ini ya gampang digoreng oleh bandar ya. Memang market cap-nya ini cukup besar ya 20 triliun, cuman sepertinya kalau saya lihat bandarnya tuh ngitung-ngitung juga ya. Jadi kalau banyak penumpangnya ya diguyur seperti ini, dia ditarik naik, konsol di atas, teknikalnya ya mungkin juga banyak yang nampung di sini karena dia lihat breakout 1800 diguyur, katros, tarik lagi naik. Ya itu seperti itu ya kalau bandar nggak mau banyak penumpang di dalamnya ya. Jadi ya biasa diguyur dulu. Jadi ya hindari lah kalau mau main seperti ini. Kalau mau coba ya dana-dana kecil aja, ngerasain gimana sih pola-polanya. Kalau Bapak Ibu masuk dana besar kelihatan bandar biasanya diturunin. Jadi seperti itu ya untuk Pani. Kalau kondisi seperti ini bisa masih naik. Kalau penumpangnya sedikit, kalau penumpangnya banyak diguyur lagi. Biasa seperti dia nggak mau ya, tergantung karena ya cukup volatil dan ya likuiditasnya kecil. Jadi seperti itu. Untuk Pani cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.